Kalau panen tuh seperti apa ya? Jangankan untuk masyarakatnya, kita juga membuka lapangan kerja untuk desa-desa sebelah. Perkenalkan, saya Sinta, saya Ketua Kelompok Wanita Tani Seroja Desa Lubuk Cuik. Satu hari itu bisa ratusan ton per hari. Tapi karena kemarin tuh banjir, ini gagal panen hampir 70%. Tapi kalau tadi panen raya kita satu hari itu lebih dari 100 ton per hari. Lubuk Cuik adalah desa di Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Berjarak sekira 120 km dari kota Medan, desa yang memiliki hamparan lahan pertanian cabai merah seluas 85 hektar ini dikenal sebagai salah satu ikon Kabupaten Batubara, yakni salah satu lumbung cabai terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Dalam sehari, desa ini mampu menghasilkan cabai merah sebanyak 18 ton. Sebelum dikenal menjadi sentra penghasil cabai, Desa Lubuk Cuik merupakan daerah penghasil padi. Ketika musim panen berakhir, para petani mencoba menanam tanaman palawija. Sayangnya, kurang berhasil. Pada tahun 2011, beberapa petani kemudian menanam cabai dan disusul oleh petani lainnya. Tanaman cabai bertahan hingga kini dan menjadikan Lubuk Cuik dikenal sebagai lumbung cabai Sumatera Utara. Tidak hanya berjaya dalam produktivitas cabai merah, lumbung cabai Lubuk Cuik ini juga memberi berkah tersendiri kepada ibu-ibu rumah tangga yang mengelola cabai merah menjadi beberapa turunan produk. Sinta adalah seorang guru sekaligus ketua kelompok wanita tani Seroja yang berjuang bersama untuk membantu ekonomi keluarga. Saya sebagai ketua kelompok wanita tani yang mana kita membentuk KWT ini sendiri di tahun 2019. Dengan latar belakang kita selain sebagai petani juga kita mengolah produk dari cabai yang ada di Desa Lubuk Cuik. Inisiasinya dari hulu ke hilir agar cabai di saat cabai anjlok, di mana kita bisa menambah pendapatan dengan mengolah produk cabai. Itu kita bentuk agar tujuan penambahan ekonomi keluarga. Selain di pertanian, ketika anjlok kita mempunyai solusi di produk. Jadi untuk jenis cabai yang ada di Desa Lubuk Cuik itu ada lokal hijau, lokal putih, ada hibrida, itu yang kita olah untuk produk turunan cabai itu sendiri. Iya, dari proses penyemaian, penanaman sampai pemanenan dan pengolahan itu kita dari tangan kita sendiri dan diproses menjadi produk dari tangan kita juga sendiri. Jadi kita olah dengan sepenuh hati dari proses penanaman hingga menjadi produk jadi. Kita di sini masih pakai sistem musyawarah mufakat. Jadi kita nggak bisa nanam suka-suka, nggak bisa. Kita harus ada musyawarat penentuan jadwal. Jadi di situ kita mengadakan genduri dulu semua petani, baik petani Desa Lubuk Cuik dan petani desa sebelah untuk menentukan jadwal yang tepat. Jadi kita biasa ada selang waktu tuh. Selang waktu minimal seminggu sampai 2 minggu antar desa A, desa B, desa C. Jadi kita tidak sampai bentrok nanti ketika musim panen. Jadi contoh nih, Desa Lubuk Cuik panen di Februari. Selang waktu 2 minggu kemudian desa sebelah gitu. Maksimal ya 1 tahun 2 kali. Itu setelah panen selesai, biasa kita ada
kayak gendurian atau kita rapat dulu di desa untuk menentukan, dan setelah itu baru kita proses penanaman. Kalau ini ya kita di Februari nanti habis kan, nanti di Maret kita sudah pengolahan, dan serambi kita membibit cabai, kita juga menanam bawang yang ada di lahan cabai tadi. Jadi kita bukan hanya cabai tapi kita budidaya bawang. Karena usia pembibitan itu sendiri kan 1 bulan, sayang tuh tanahnya kosong, jadi kita tanami tanaman bawang atau tanaman lainnya. Kalau untuk pembibitan kita 1 bulan, untuk dari tanam ke lahan sampai panen itu 70 hari, kurang lebih 3 bulan. Produksi UMKM turunan cabai merah yang digeluti kelompok wanita tani Seroja ini menjadi solusi atas masalah anjloknya harga cabai yang pernah terjadi. Mereka mengolah cabai merah menjadi cabai bubuk, sambal kemasan, dan beberapa jenis makanan ringan yang banyak diminati pelanggan. Jadi di situ kita dari petani mengeluhkan saat cabai anjlok itu kita memang miris gitu kan, karena tidak sesuai dengan pembelanjaan yang kita belanjakan untuk menanam cabai. Dan sementara untuk di produk kita sendiri, olahan cabai, kita masih terkendala pemasaran. Ya harapan kita ada vendor sebagai suplai cabai bubuk yang ada di Desa Lubuk Cuik, yang mana bisa membantu para petani dan para UMKM yang ada di Desa Lubuk Cuik. 1 hari itu bisa ratusan ton per hari. Tapi karena kemarin tuh banjir, ini gagal panen hampir 70%. Tapi kalau tadi panen raya kita 1 hari itu lebih dari 100 ton per hari. Kalau untuk petani kita dari lahan itu sendiri sampai menjadi tanaman dan hasilnya kita racun pupuk itu masih terkendala karena kita tidak ada subsidi. Jadi itu permodalan cukup besar. Jadi yang bergabung di kelompok tani itu sendiri ada 16 orang yang mengolah dari produk turunan cabai. Yang alhamdulillah masih konsisten sampai sekarang. Di saat harga cabai merah anjlok, ibu-ibu kreatif dari kelompok wanita tani Seroja ini menjual berbagai produk turunan cabai agar tetap mendapat keuntungan. Mereka pun gigih memasarkannya lewat media sosial ataupun retail-retail modern. Cabai kita itu lebih tahan dan kadar airnya tidak terlalu tinggi, gitu. Dan kalau pedasnya itu tidak terlalu pedas sehingga yang punya lambung aman untuk mengkonsumsi. Jadi kita bahan dasar cabai kita olah menjadi inovasi dari produk cabai, yaitu dari cabai kering, cabai bubuk, snack aneka cabai seperti kayak kue bawang pedas, emping pedas, kacang mede pedas, tapi tetap menggunakan bahan cabai. Jadi di situ kita inovasikan. Awal mula dari ini juga sih Bang, dari kita nggak ada perputaran uang, karena saat cabai anjlok itu sendiri kita mau jual itu cabai susah karena harga yang cukup rendah. Jadi gimana kita membuat nilai jual lebih tinggi. Jadi kita inovasikan produk yang tadinya dari saus, cabai bubuk, cabai kering hingga snack menjadi nilai jual yang lebih tinggi gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke marketplace dan toko-toko offline itu kita jual di retail modern juga. Usleni adalah petani cabai sekaligus anggota kelompok wanita tani Seroja. Bersama suami, ia meneruskan usaha pertanian dari orang tuanya. Sekali panen, lahannya dapat menghasilkan cabai merah sebanyak 1.500 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usleni. Saya sekretaris dari kelompok wanita tani Seroja Desa Lubuk Cuik. Iya, kami semua petani cabai. Petani cabai. Kalau ladang kita ada 21 rantai. Terakhir semalam pengutipan ke hari Sabtu semalam kita kan panen. 21 rantai itu kita dapat
25 goni. 25 goni itu dalam persentase kilo dia 1.500 kilo. Itu semalam pas hari Sabtu itu harga 29.000. Alhamdulillah sih musim ini harga lumayan. Kami masih generasi kedua lah, orang tua kan, terus suami yang menanam cabai. Awalnya kan sini bukan cabai, awalnya padi. Terus ada beberapa orang mencoba padi, rupanya berhasil kan. Jadi masing-masing dari masyarakat tuh ikut rata-rata. Jadi sekarang rata-rata semua nanam cabai. Berbagai potensi pertanian dan produksi UMKM turunan cabai telah menjadikan Lubuk Cuik sebagai desa mandiri yang mampu meningkatkan taraf ekonomi warganya. Dulunya, Lubuk Cuik hanyalah sebuah desa biasa yang memiliki lubuk kecil untuk mengairi persawahan. Dulu daerah di sini dulu ada kayak lubuknya, tapi cuik juga kecil. Jadi lubuk cuik ada di dekat sekolah itu lubuk tapi kecil. Jadi lubuk cuiknya itu kecil gitu. Iya, dari awal berdiri bersama Bu Sinta dan Niki dan kawan-kawan yang lain. Enggak, dari awal kita memang sama-sama kawan dari PKK, dari apa, kita kan memang udah berteman, udah gitu. Bu Sinta, oh kita mau buat KWT Seroja, oh iya oke gitu aja, kita berjalan seperti biasa aja karena memang dari awalnya kita memang udah berteman dekat gitu loh. Waktu itu kita masih jualnya segar, udah gitu kan. Waktu itu kami juga kelompok wanita tani, kami juga anggota PKK. Jadi waktu pas PKK itu ada acara program PKK UP2K. Upaya peningkatan pendapatan keluarga. Jadi waktu itu dari Pemkab kita difasilitasi pelatihan tentang pengolahan cabai. Jadi waktu itu pengolahan cabainya ada buat bubuk cabai, buat saus cabai, pokoknya yang berhubungan dengan cabai. Jadi waktu itu pertama awal-awalnya Bu Sinta yang buat bubuk cabai, saya yang buat saus gitu. Itulah dari awal-awalnya itu. Terus Ibu Niki buat manisan cabai, pokoknya apa yang dari desa Lubuk Cuik tentang cabai, pokoknya kami buat awal-awalnya. Tapi kan seiring berjalan waktu dibuat produk-produk yang lain gitu. Kami ya ibu rumah tangga, ikut-ikut kegiatan dari desa, ikut kader. Ada juga yang memang udah kian buat jualan gitu. Jualan online untuk di kedai masing-masing juga ada gitu. Awalnya kan kita karena masing-masing harus ada produknya ya kan. Jadi awalnya kita bagi tugas nih sama Bu Sinta, dia pilih bubuk cabai, ada kawan yang beli manisan cabai, oh saya saus. Itu pun prosesnya lama untuk bisa dapat saus yang sempurna. Cuman setelah berjalannya waktu, pelatihan-pelatihan dari Pemkab, kan ada dari izin-izinnya itu kan dibantu oleh Pemkab. Terus kita juga searching sana sini pakai apa yang bisa tahan gitu kan. Tapi setelah udah bahan itu jadi, kita pasarkan. Oh, ternyata kita kalah di harga sama produk yang lebih modern kan, kayak Indofood ini kan. Kita coba juga di kedai-kedai juga. Ada sih beberapa, tapi nggak berjalan. Iya, jadi kita di kelompok ini ada beberapa produk inovasi cabai. Jadi contoh nih, Ibu Usleni membuat saus, sambal, dan produk snack untuk cabai ini. Dan seperti saya mengolah cemilan sehat yang berbau cabai. Jadi kita ada brandnya sendiri-sendiri yang tetap menonjolkan dari kelompok kita. Jadi kalau mau pesan tuh ya, kita seperti sambal itu kita buat fresh. Ya, kayak sambal aneka produk sambal itu kita buat fresh. Jadi bisa langsung menghubungi kita di Desa Babelucu, Batubara Bersama Lubuk Cuik, atau Instagram Turunan Cabai. Sangat antusias Bang, karena ya alhamdulillah mereka tetap semangat walaupun ada naik turunnya saat penjualan, dan juga ada halangan ketika cabai terkena banjir, kendala lainnya, tapi sampai sekarang masih tetap semangat dan berinovasi dari produk turunan cabai. Jadi kita coba snack, ternyata snack banyak diterima di pasar. Alhamdulillah pun kita masuk di retail modern, kita masuk ada di Indomaret sama Alfamidi.
Kita kue bawang pedas, peyek kacang tanah, peyek kacang hijau. Ada kita buat bubuk cabai juga kan, karena memang kita penghasil cabai. Udah gitu kita ada sambal kentang Mustofa. Kita juga buat sambal loh, sambal bawang. Tapi itu tadi kalau yang sambal kita mungkin kita belum nemu pasarnya. Tetap yang masih ini snack itu tadi. Kalau untuk kelompok enggak lah ya. Mungkin kami udah karena sibuk masing-masing, kita produksi masing-masing. Setiap anggotanya udah punya produksi masing-masing. Kita jadi kalau untuk kelompok paling kita penghasilannya dari penjemuran cabai ini, gitu aja. Kadang ada masyarakat yang numpang jemurkan di sini kan ada biayanya, itulah penghasilan kita. Karena awalnya dulu kita mau nyoba kerjasama bareng kelompok kan, kita buat risol ya Kak ya nih, risol buat rujak serut. Ternyata kan kita semua bentroknya itu waktu kami nggak ada gitu untuk bersama-sama, nggak bisa harus setiap hari atau setiap minggu karena kita produksi masing-masing gitu. Kita menggunakan media sosial ya, Instagram, Facebook, dan juga kita juga dengan marketplace Tokopedia, Shopee, dan toko offline lainnya yang ada di Batubara. Kita menyediakan bahan-bahan yang fresh, jadi ketika mengkonsumsi itu masih seger gitu untuk produk sambal. Kalau untuk snack juga bisa japri di Desa Babelucu dan di Instagram Turunan Cabe. Kalau untuk penjualan kita masih kerjasama dengan retail-retail yang ada di Batubara. Tetap masih penjualannya masih kurang di marketplace Bang, masih offline. Biasa kita ada bendahara tuh, bendahara mengumpulkan hasil penjualan kita dari kelompok KWT, setelah itu nanti bagi hasil dari modal yang sudah dikeluarkan. Usleni juga sempat membuat produk turunan seperti saus berbahan cabai merah. Tapi usahanya ini kurang berhasil karena kalah saing dengan produk modern. Ia pun tidak berhenti berusaha. Ia kini fokus pada pembuatan makanan ringan seperti kue bawang pedas berbahan bubuk cabai merah asli. Kami ke pedagang kami letak 8.000, orang itu jual entah 10.000 gitu. Sementara Indofood atau apa dari harga 7.000 udah bisa kita beli langsung dari kedai kan. Jadi kita udah kalah di itu sih. Jadi untuk ternyata yang dicari di pasar tuh snack ternyata gitu kan. Alhamdulillah lah kalau untuk menambah, untuk bantu suami kan. Apalagi kalau di akhir tahun atau di momen lebaran gitu. Kalau di hari-hari biasa ya paling 5 atau 7 gitu aja paling. Kadang yang bikin kita ini kan kalau ada pesanan dari pihak Inalum atau kita dapat pesanan ribuan dari Inalum itu, penambahan di situlah lumayan juga. Bisa kadang sampai 20-25 juta gitu kan. Itu yang dari Inalum aja kan, pesanan untuk orang itu paket lebaran untuk karyawannya. Tapi kan kita kalau lebaran kan ada untuk orang kan pesan kue bawang, peyek itu kan orang yang mau yang simple ya kan, itulah disitulah kita dapat nilai lebihnya di momen-momen keagamaan. Lumbung Cabai Desa Lubuk Cuik bukan hanya tentang keberhasilan sebuah sentra pertanian cabai merah, tapi juga kearifan lokal warga desa yang selalu ingin sukses bersama-sama. Mereka terus mempertahankan musyawarah dalam menentukan masa tanam yang serentak agar menikmati panen
juga bersamaan. Kalau di pertaniannya kita ekonominya stabil, mau sekolahkan anak, mau kuliahkan anak, kita tenang. Kalau di produksi, terus terang ya semenjak ikut KWT, ikut jadi UMKM, kita bisa keliling, kita ikut-ikut diajak pernah ke Jawa atau kemana, kita juga jadi binaan Inalum, binaan Bank Indonesia gitu. Jadi bisa wawasan kita lebih ini, kita bisa kesana kemari gitulah. Sebetulnya hampir sama. Kadang kita lihat kalau dari kemasan kan, dari kemasan kami waktu itu pernah ke Jogja kan, kami ke KWT orang itu. Dari kemasan aja ternyata masih lumayan kita, masih lebih progres kita. Cuman mungkin kami pasarnya aja belum luas sekali. Cuman kalau dari segi kemasan terus dari apa, kita masih menang gitu aja. Iya, jadi harapan kami ayo sama-sama dukung produk UMKM Desa Lubuk Cuik dan produk-produk rempah yang ada di Desa Lubuk Cuik, cabai dari Desa Lubuk Cuik. Ayo cintai produk, dibeli, jadikan kami sebagai vendor ketika para konsumen butuh untuk produk cabenya, sambalnya, snacknya, dan semuanya yang dibutuhkan. Jadi kita butuh support ya dari para teman-teman sekalian. Kita kadang ini aja, kalau ini kami udah hampir 3 ton atau 4 ton. Ini belum selesai. Masih pengutipan pertengahan lah, ini masih di puncak-puncaknya. Ya bisa kadang 10 ton gitu. Kalau pas harga lumayan ini kan, ini termasuk yang lumayan Mbak. Harga 29, 30. Disinilah kami alhamdulillah ini bisa lebih pendapatannya gitu. Kalau panen tuh seperti apa ya? Jangankan untuk masyarakatnya, kita juga membuka lapangan kerja untuk desa-desa sebelah. Karena kan nggak mungkin kita ngutip cabai sendiri kayak saya lah ya kan, 21 rate. Kita butuh 23 pekerja. Sementara kan rata-rata sini panen. Orang ini nggak mungkin, kami mesti nyari pekerja dari luar daerah kami. Jadi kalau pas musim panen kita membawa keberkahan untuk desa-desa sebelah untuk pengutipan cabai itu tadi. Jadi ke desa tetangga aja membawa keberkahan, apalagi untuk kami sendiri kan kalau pas panen itu tadi. Pinginnya sih dengan usaha kita itu lebih membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga ataupun orang lain gitu. Jadi kita bisa bermanfaat bagi orang, bukan dimanfaatkan. Kalau untuk sekarang kan kami di retail modernnya masih di batu bara. Pinginnya sih seluruh Indonesia. Jadi kalau seluruh Indonesia kita produksi lebih banyak, kita juga butuh pekerja yang lebih banyak. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, itu aja.